الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا معاشر المسلمين في Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ucapkan wasiat bagi diri saya sendiri dan kepada jemaah sekalian pada umumnya, marilah kita dan hentinya bersama-sama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Saudara-saudara jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, baiklah pada kesempatan yang mulia ini sebagai judul khutbah kita yaitu zalim atau berbuat kejahatan. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, zalim adalah dosa. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, apapun itu bentuknya. Dan zalim adalah kegelapan yang mengerikan. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zulmu zulmatun yaumil qiyamah." Kezaliman atau kejahatan adalah yang menyebabkan kegelapan di hari kiamat. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Zat yang Maha Tinggi dan Maha Agung tidak mungkin berbuat zalim dan mengharamkan dirinya berbuat zalim. Dalam surat Yasin ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal yawma la tuzlamu syai'an wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun." Artinya, maka pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, akan benar-benar nampak seseorang tidak akan dizalimi sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Dan dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Dzar dari Rasulullah dalam meriwayatkan firman Allah yang berbunyi, "Hai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan diriku untuk berbuat zalim, dan perbuatan zalim itu pun aku haramkan di antara kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu saling berbuat zalim atau berbuat kejahatan." Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, banyak sekali keterangan yang menyebutkan bukti bahwa Allah tidaklah mungkin berbuat zalim atau berbuat jahat. Anak kecil sampai datangnya masa balik belum dibebankan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Begitu juga orang gila sampai dia waras dan orang tidur sampai dia bangun. Bagi mereka bertiga, kewajiban yang tidak dikerjakan dan haram yang dikerjakan tidak
tidak dicatat apa-apa oleh malaikat. Demikian hadis Rasulullah menyebutkan. Sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud diriwayatkan, kesalahan yang dilakukan sebab 3 perkara, maka dimaafkan Allah bagi pelakunya dan tidak dinilai dosa. Yaitu kesalahan yang dilakukan sebab betul-betul tidak tahu, atau karena sebab lupa, atau karena sebab dalam keterpaksaan. Demikian keterangan tersebut yang merupakan sabda Rasulullah dalam riwayat Ibnu Majah. Bisikan-bisikan hati pun selama belum tercetus dalam ucapan ataupun perbuatan, maka belum dinilai dosa oleh Allah. Demikian keterangan tersebut yang merupakan sabda Rasulullah dalam riwayat Al-Bukhari. Itulah di antara bukti-bukti yang menerangkan bahawa Allah tidak menzalimi siapapun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagai manusia yang penuh dengan dosa, maka jangan pernah merasa diri kita telah bebas dari kezaliman, telah bebas dari kejahatan ataupun kesalahan. Sekali lagi, zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim bukan hanya terbatas pada menyakiti atau memfitnah orang lain yang memang itu di antara kezaliman. Zalim tidak cuma bisa menimpa pemimpin, tapi semua yang dipimpin sangat mungkin berbuat zalim. Saya ataupun siapapun yang menggunakan fungsi seluruh anggota badan bukan untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah, maka sungguh telah berbuat zalim. Saya atau siapapun yang menggunakan hartanya bukan untuk meraih ridha Allah, maka sungguh telah berbuat zalim. Saya atau siapapun yang punya keluarga tapi tidak dikenalkan dan diarahkan dengan ajaran Islam, maka sungguh telah berbuat zalim. Dengan demikian, bahwa kezaliman bisa terjadi karena sebab apa saja. Dan tindakan sebesar-besar kezaliman atau kejahatan adalah seseorang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, percaya pada kekuatan selain Allah, meyakini si fulan bisa mencegah turunnya hujan, meyakini ada benda berkuah yang mendatangkan keberkahan dan keuntungan, yang semua itu adalah di antara praktek-praktek kesyirikan, yaitu sebesar-besarnya kezaliman. Dalam surat Al-Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dan istrinya Hawa berdoa kepada Allah dengan mengakui kezalimannya, mengakui dan kesalahannya yang diakui telah dilakukannya, maka Allah pun memuliakannya. Doa itu difirmankan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Adapun Nabi Yunus pun bermunajat kepada Allah saat berada dalam perut ikan dengan mengakui akan kezalimannya, maka Allah pun menyelamatkannya. Doa tersebut diabadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 87 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh
Fir'aun, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Sehingga dalam riwayat At-Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Fa innahu lam yad'u biha rasulun muslimun fi syai'in fatu illa istajaba Allahu lahu. Doa Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perbukitan paus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkan baginya. Semoga lisan kita selalu dapat mengulang-ulang doa ini dan Allah hindarkan kita dari kezaliman dalam apapun, sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan doa-doa kita dan mewafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah kita yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat melaksanakan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma rafa'na al-bala wal bala wal baba wal fasya wal munkar wal baghy was suyuf wal mukhalif wal syada'id wal mihad ma ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم
rasuluhu ala nabi abihi utikum ala zikrullah